warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Anissa Rahitul Jana, Saya Syifa Logita Khaira, dan saya Sifa Ulfitri. Kami ingin menampilkan tugas video manajemen pendidik dan tenaga kependidikan tentang pengenalan, penempatan, dan pemberhentian. Selamat menyaksikan. Pengertian pengenalan dan tujuannya. Pengenalan atau orientasi karyawan adalah proses awal yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan untuk memperkenalkan karyawan baru terhadap lingkungan kerja, tugas, serta segala hal yang berkaitan dengan pekerjaannya. Proses ini menjadi tahap penting dalam manajemen sumber daya manusia karena menjadi fondasi awal bagi karyawan dalam memahami peran dan tanggung jawabnya. Tujuannya yaitu tujuan utama dari orientasi adalah memperkenalkan budaya dan nilai-nilai perusahaan, kemudian bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja karyawan, dan terakhir bertujuan untuk mengurangi tingkat keluar masuk atau turnover karyawan. Selanjutnya yaitu program pengenalan dan manfaatnya. Komponen-komponen utama dalam program orientasi karyawan yang efektif meliputi pengenalan perusahaan, kebijakan dan prosedur, tujuan dan tanggung jawab, pelatihan dan pengembangan, pengenalan tim dan jaringan. Manfaatnya yaitu membantu mereka untuk lebih cepat memahami lingkungan kerja sehingga tidak merasa canggung atau bingung saat mulai bekerja. Kedua, meningkatkan rasa percaya diri karyawan. Dan yang terakhir, membantu mengurangi tingkat kesalahan atau miskomunikasi dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu tindak lanjut. Tindak lanjut orientasi merupakan tahap lanjutan setelah program orientasi selesai dilaksanakan. Tahap ini sangat penting karena menjadi penentu apakah orientasi yang telah diberikan benar-benar dipahami dan diterapkan oleh karyawan dalam pekerjaan sehari-hari. Tanpa adanya tindak lanjut, perusahaan tidak dapat memastikan keberhasilan dari program orientasi yang telah dilakukan. Secara umum, tindak lanjut bertujuan untuk memantau perkembangan karyawan baru dalam proses beradaptasi mereka di lingkungan kerja. Pada tahap ini, perusahaan ingin melihat sejauh mana karyawan mampu memahami tugas, menjalankan tanggung jawab, serta menyesuaikan diri dengan budaya dan aturan yang berlaku. Proses ini biasanya dilakukan dalam beberapa minggu atau bulan pertama sejak karyawan mulai bekerja. Salah satu bentuk tindak lanjut yang paling umum adalah evaluasi kinerja. Menurut Marifat TE Haryanja bahwa penempatan merupakan proses penugasan atau pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas atau jabatan yang berbeda. Menurut Matis dan Jackson bahwa penempatan adalah menempatkan seseorang pada pekerjaan yang cocok dengan pekerjaannya akan mempengaruhi jumlah dan kualitas pekerjaan. Menurut B. Suswanto bahwa penempatan pegawai adalah untuk menempatkan pegawai sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan kemampuan, kecakapan, dan keahliannya. Yang ketiga yaitu masalah dalam penempatan. Masalah dalam penempatan karyawan adalah berbagai kendala atau hambatan yang muncul ketika perusahaan menempatkan seseorang pada suatu jabatan atau posisi kerja. Penempatan yang tidak tepat dapat berdampak pada kinerja individu maupun organisasi secara keseluruhan. Atau keputusan pengadilan. Alasan pemberhentian keputusan hubungan kerja dijabarkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemberhentian karyawan dapat disebabkan oleh undang-undang. Yang kedua, pemberhentian karyawan dapat disebabkan oleh kinerja perusahaan. Yang ketiga, pemberhentian karyawan juga dapat disebabkan oleh keinginan karyawan itu sendiri. Yang keempat, pemberhentian karyawan karena pensiun atau hal yang umum terjadi. Dan yang terakhir, pemberhentian karyawan karena kontrak kerja yang habis terjadi ketika masa kerja yang telah disepakati antara karyawan dan perusahaan telah berakhir. Selanjutnya yaitu macam-macam pemberhentian. Yang pertama, meninggalkan pekerjaan sementara atau cuti. Kondisi di mana karyawan tidak bekerja untuk jangka waktu tertentu, tapi statusnya masih sebagai karyawan dan memiliki hak untuk kembali bekerja. Yang kedua yaitu pengurangan atau layoff. Tindakan perusahaan untuk mengurangi jumlah tenaga kerja karena alasan tertentu, terutama untuk berkaitan dengan kondisi perusahaan bukan kesalahan karyawan. Yang ketiga, pengunduran diri sementara. Kondisi di mana karyawan menghentikan pekerjaan untuk sementara waktu dan kembali atas keinginan sendiri. Dan yang terakhir, yang keempat, pemecatan. Tindakan perusahaan untuk mengakhiri hubungan kerja
dengan karyawan secara permanen karena alasan tertentu, biasanya berkaitan dengan pelanggaran atau kinerja yang tidak sesuai memenuhi standar. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana, are you ready? Kicau, kicau, kicau mania.